Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang telah Allah limpahkan dalam keadaan sehat walafiat, sehingga saya dapat diberikan kesempatan untuk mempresentasikan materi pada saat ini. Dan yang saya hormati Bapak Hervin Yoki Pradikta MHI selaku dosen pengampu mata kuliah. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, saya Siti Maimuna dengan NPM 2021010185 dari Prodi Hukum Keluarga Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Sumber Hukum Islam. Al-Quran. Kita akan mengenal sumber hukum Islam yang pertama, yaitu Al-Quran. Al-Quran ini berkedudukan sebagai sumber pertama dan utama dalam hukum Islam. Kedudukan ini mengharuskan umat Islam memahami pesan-pesan yang dikandungnya untuk dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut juga diperlukan sebagai upaya mengatur perilaku manusia, baik yang berhubungan dengan manusia ataupun makhluk yang lainnya, secara horizontal, dengan pula seluruh persoalan yang berkaitan dengan hukum. Meski dicari jawabannya terlebih dahulu, pasti dari petunjuk yang terkandung di dalam Al-Quran. Jadi kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akhirat diyakini dapat diperoleh jika manusia melandaskan pada perilaku hidup mereka pada petunjuk Al-Quran. Argumentasi. Seperti yang kita ketahui bahwa argumentasi yang menyatakan bahwa Al-Quran sebagai sumber dan dalil pertama dan utama ditemukannya dalam penjelasan Al-Quran. Al-Quran sendiri ini pada jumlah ayatnya lebih dari 30 kali ditemukan perintah mematuhi Allah dalam Al-Quran. Bahkan juga meninggalkan aturan yang disebutkan Al-Quran ini akan membawa akibat meningkatnya kejahatan yang dilakukan manusia. Jadi Al-Quran ini secara redaksional, dan kita ketahui bahwa makna yang dikandungnya bersifat qati. Al-wujud maksudnya adalah lafaz Al-Quran dan pesan-pesan yang dikandungnya terjamin keautentikan dan otoritas kebenarannya. Keautentikan itu terjamin karena transformasi periwayatannya secara keseluruhan mencapai tingkat mutawatir. Selain itu, jaminan keaslian Al-Quran mendapat intervensi langsung dari pemiliknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pada uraian sebelumnya juga telah menjelaskan bahwa Al-Quran sebagai sumber utama yang paling utama dari hukum Islam yang bersifat global, yang membutuhkan penjelasan secara operasional. Nabi Muhammad SAW juga menyampaikan sebagai penyampai ajaran Al-Quran, diberi otoritas oleh Tuhan untuk menjelaskan lebih lanjut apa yang telah diwahyukan kepadanya. Dengan demikian, Al-Sunnah baik dalam bentuk perkataan, perbuatan, maupun dalam bentuk takrir berkedudukan sebagai sumber kedua setelah Al-Quran. Kedudukan Al-Sunnah sebagaimana disebutkan di atas berdasarkan argumentasi bahwa secara normatif ditemukan ayat Al-Quran yang menyeluruh untuk taat kepada Rasul. Ketaatan kepada Rasul sering dikaitkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang ditemukan pada surat Al-Nisa ayat 13 yang artinya hukum-hukum tersebut itu adalah ketentuan-ketentuan Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya memasukkannya ke dalam surga.
Al-Quran sering menetapkan beriman kepada Rasul sama dengan kewajiban beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 158 menegaskan bahwa Al-Quran juga menyebutkan bahwa perbuatan Rasul berdasarkan wahyu yang diturunkan kepadanya, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Najm ayat 3 yang artinya, dan tidaklah diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Baik, untuk selanjutnya kita akan beralih ke akal dan proyeksi ijtihad. Jadi kita akan mengenal pengertian dari akal terlebih dahulu. Jadi kita akan menyebutkan bahwa itu akal. Akal ini menurut Al-Quran, lebih khususnya menurut pengertian pra-Islam ya, yaitu bahwa memerhatikan alam sekitarnya dengan otak, yang dimana otak adalah organ tubuh akal. Artinya akal itu sendiri terdapat di dalam otak seseorang, digunakan untuk berpikir, dan berdasarkan pemikiran itu maka lahirlah suatu ide dan gagasan suatu masalah yang dipikirkan. Jadi sebagaimana telah kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia itu dengan berbeda-beda yang berdasarkan akalnya dengan makhluk hidup lainnya, seperti hewan dan tumbuhan. Berdasarkan perspektif Islam, peran akan dibagi dua, yaitu yang pertama adalah memahami nilai-nilai ajaran agama. Apabila ada doktrin yang kurang jelas, akal akan merumuskan pelaksanaannya. Adapun ketika sudah sebuah doktrin agama memiliki nilai-nilai sosial, akal bertugas menerjemahkan dalam konteks kehidupan kekinian, bukan untuk mengubah doktrin, melainkan menemukan pelaksanaan doktrin. Dan yang kedua ini yaitu akal bertugas memilih dan menyeleksi doktrin agama. Jadi terkadang ada doktrin agama yang temporer, madaniyah, dan doktrin agama yang selalu kontemporer, makiyah. Jadi terkait hal ini, akal bertugas untuk memilih kemungkinan terbaik pelaksanaannya. Lalu kita beralih ke proyeksi ijtihad. Setelah akal, kita akan membahas tentang ijtihad. Ijtihad ini menurut bahasa berarti usaha yang keras dan bersungguh-sungguh. Sedangkan pengertiannya dari segi istilah ijtihad adalah berusaha menetapkan hukum terhadap masalah yang belum ada ketetapan hukum. Ketetapan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis yang dilakukan dengan secara cermat dan pikiran yang murni, serta berpedoman pada aturan penetapan hukum yang benar. Rujukan ijtihad tetap pada Al-Quran dan hadis. Jadi kalau kita artikan dalam arti bahwa penetapan hukum ijtihad ini tidak bertentangan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala atau ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Jadi orang-orang yang berijtihad disebut mujtahid, antara mujtahid yang suatu dengan mujtahid yang lainnya dalam menetapkan perkara yang belum ada ketentuan hukumnya dalam Al-Quran. Mungkin akan ada beberapa. Dalam memberikan penetapan hukum, ada pendapat yang satu benar dan yang lain menjadi salah. Kita tidak tahu hal ini akan menjadi penilaian yang mempengaruhi atau memengaruhi hukum. Ijtihad ini menjadi sumber hukum Islam yang ketiga. Boleh dilakukan oleh siapa saja yang memiliki persyaratan minimal seperti memahami, mafhum, ayat atau hadis, memiliki atau menguasai ilmu alat atau seperti nahwu sorof, mengetahui latar belakang suatu ayat atau hadis,
luas pemahamannya terhadap pengetahuan Islam, memiliki loyalitas yang tinggi terhadap agama, dan lain-lain. Ijtihad diterapkan dengan beberapa cara, antara lain ijma dan qiyas. Ijma adalah kesepakatan para mujtahid pada suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat terhadap suatu masalah. Sedangkan qiyas adalah menetapkan hukum dengan cara menghubungkan suatu perkara yang sudah ada ketetapan hukumnya terhadap masalah lain yang dihadapi dan belum ada ketetapan hukumnya, sedangkan antara keduanya sama-sama memiliki sebab yang bisa disepadankan, demikian dan yang bisa disepadankan. Jadi demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi teman-teman dan para pendengar sekalian. Dengan ini saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.